Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Kembali dengan saya, Bung Ropan, dan kita akan berbicara ngobrol tentang persiapan tim-tim khususnya di Liga Premier Inggris untuk menghadapi musim yang baru, musim 2022-2023. Tentunya banyak yang sudah penasaran bagaimana persaingan yang bakal berlangsung. Apakah tetap untuk musim yang akan datang, dua klub yang terus merajai dalam 5 musim terakhir, Manchester City dan Liverpool, akan berada dalam sebuah pertarungan lagi, seperti pada musim kemarin. Di saat City mengunci gelar keempat mereka dalam 5 musim terakhir bersama dengan Pep Guardiola dan hanya berselisih 1 poin di atas Liverpool. Ini akan terulang kembali. Saya rasa wajar kalau banyak juga yang mengunggulkan antara kedua tim tersebut, karena kedalaman skuad mereka memang tidak diragukan lagi. City dan Liverpool saat ini memang sedang mengarungi pertandingan-pertandingan uji coba mereka, pramusim mereka. Ya, tentunya kita semua sudah tahu hasilnya, tetapi ini bukan sebuah ukuran, patokan atau barometer bahwa mereka tampil di pertandingan pramusim ini kemudian itu akan berpengaruh di dalam pertarungan mereka di kompetisi yang resmi. Karena di berbagai uji coba pramusim ini, baik Pep Guardiola bersama dengan City atau dengan Jurgen Klopp bersama dengan Liverpool, pasti akan mencoba beberapa taktik, pola permainan, pemain-pemain mudanya untuk melihat, memberikan jam bermain, pemain-pemain yang baru didatangkan untuk bisa beradaptasi penuh dengan tim yang mereka perkuat. Jadi ini memang wajar, kalaupun ada hasil-hasil yang kurang bagus, ya saya pikir inilah pramusim ya yang harus dijalani oleh semua tim. Liverpool kalah dalam pertandingan pertama melawan MU di Bangkok, tapi kemudian mereka perlahan mulai bagus, melawan Crystal Palace, ya, melawan Leipzig. Kemarin juga City juga bertarung dalam pertandingan yang sangat seru melawan Munchen, dan mereka bisa menang lewat debut dari Erling Haaland, striker mereka yang datang dari Dortmund. Dan pertanyaannya sekarang, siapa tim yang bisa menggagalkan keperkasaan City dan Liverpool pada musim yang akan datang? Itu yang harus memang kita tunggu. Kalau bisa melihat dari pergerakan di klub-klub London, Arsenal memang paling bergairah di sini ya. Sangat kuat di dalam mereka untuk mendatangkan beberapa pemain, terutama dengan masuknya Gabriel Jesus dari City dan juga Alexander Zinchenko yang juga dari City untuk memperkuat The Gunners. Sebelumnya kita tahu ada Vieira sudah masuk ya dari Porto, Marquinhos dari Sao Paulo juga, ada Turner penjaga gawang tuh yang sudah ada di sana, dan Arsenal memperlihatkan pramusim yang oke lah. Saya pikir sama seperti pada musim yang lalu. Arsenal juga 5 pertandingan pramusim bagus, mereka menang dari 6 laga mereka, hanya kalah dari Hibernian kalau nggak salah. Tapi kemudian di pertandingan resmi mereka hancur, babak belur. Bahkan mereka tergelincir keluar dari 4 besar, di mana Mikel Arteta sangat menantikan itu. Namun di 2-3 pertandingan terakhir IPL musim kemarin, 2021-2022, mereka digagalkan oleh pasukan Conte ya, bersama dengan Spurs yang masuk ke posisi 4 besar. Justru lagi-lagi Arsenal ya, di musim ke-6-nya tidak mampu untuk lolos masuk ke UCL. Mereka harus puas ikut di Liga Eropa bersama dengan MU juga. Nah, untuk musim yang akan datang, saya pikir Arsenal dan MU ini menjadi dua kekuatan yang konon disebut-sebut bisa menggeser bagi City dan Liverpool. Tapi saya masih ragu kalau bisa melihat. Karena tidak boleh, untuk sekali lagi saya katakan, di pramusim ini tidak bisa menjadi patokan. Dan itu kan kita sudah lihat, bahkan Arsenal bisa menang 5 kali pada pramusim yang lalu, toh mereka habis tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan mereka itu, pertahanan mereka hancur ya. 48 gol kemasukan dari 61 mereka memasukkan, berarti cuma plus 13. Jadi ini disayangkan memang. Karena mereka melakukan start dengan sangat buruk, 3 kekalahan pertama. Ya, mereka bisa menang di pramusim lawan Brentford dengan 4 gol. Tapi kemudian lawan Brentford mereka tumbang dengan 0-2. Ya. Kemudian mereka juga takluk ya, dari Chelsea. 0-2 juga bermain di Emirates. Kalah 5-0 dari City. Jadi 3 pertandingan berturut-turut itu kemasukan 9 tanpa memasukkan gol.
sebelum mereka menang, sebelum mereka tidak terkalahkan dalam 8 pertandingan, ya, ada mungkin 2 kali draw di sana dan terhenti lagi di saat dipukul oleh Liverpool. Jadi itu yang membuat mereka kena turbulensi ya. Nah, jadi memang tidak bisa menjadi patokan ukuran dari pramusim ini. Memang yang membedakan bagi Arsenal ya, karena mereka sudah mendapatkan Gabriel Jesus dan juga ada Zinchenko di sana. Jadi ini modal kuat buat mereka. Semoga ini bisa menjadi kekuatan bagi Arsenal karena mereka masih punya Bukayo Saka, anak-anak muda yang bagus, ada Martinelli ya, ada Smith Rowe, ada Odegaard yang sudah diberikan kepercayaan oleh Arteta sebagai kapten ke-11. Jadi oke lah, kita bisa melihat mereka masih punya Saka ya. Kita akan tunggu, ada Sambilo Konga di sana, ada Thomas Partey. Tinggal sekarang bagaimana membenahi pertahanan. Dan Arteta harus bekerja keras dengan hal ini. Karena kalau melihat pada musim lalu ini berat di belakang. Walaupun mereka punya daya gedor yang kuat di lini depan dan tengah. Tapi kalau pertahanan keropos tetap akan sulit. Hal yang sama juga dialami oleh MU. MU oke dengan pelatih baru, Erik ten Hag yang dari Ajax. Ya, akhirnya digambar-gemborkan ini mungkin dia bisa membuat suatu fondasi yang kuat, bisa menambal semua kekurangan yang ada pada musim lalu dan mereka akan tampil oke untuk bisa mengancam tetangga mereka Manchester Biru, Manchester City dan juga termasuk dengan The Reds, Liverpool. Tapi kalau melihat pada musim lalu juga di pramusim, memang sekarang mereka melakukan pramusim dengan oke. Ya, tidak terkalahkan dalam sejauh ini 4 pertandingan, ada 3 menang dan 1 imbang. Terakhir mereka imbang melawan Aston Villa di Perth dan mereka mampu mengalahkan Liverpool 4-0. Tapi sekali lagi, saya pikir ini bukan sebuah ukuran jaminan bagi MU untuk bisa mereka meroket di musim 2022-2023. Ya, karena pada musim lalu juga mereka sudah mendatangkan Ronaldo yang ada di sana, ada Jadon Sancho, ada Varane juga, tapi mereka habis. Ya. Bagaimana mereka bisa tumbang? Memang di awal-awal oke lah, mereka bahkan sempat MU ini memukul Leeds di pekan pertama 5-1 langsung memimpin klasemen. Ya, ada 4 mungkin pertandingan awal mereka oke lah. Tapi kemudian di pertandingan selanjutnya mereka kena turbulensi. Ya, mungkin di setelah pekan ke-6 mereka dikalahkan di kandang oleh Aston Villa, ditahan Everton juga main di kandang 1-1. Mereka pergi ke King Power, mereka kalah 2-4 dari Leicester. Balik lagi ke kandang disapu habis oleh Mohamed Salah dan kawan-kawan. Liverpool kalah 0-5, mungkin teman-teman masih ingat. Di Old Trafford. Jadi itulah perjalanan-perjalanan dari MU pada musim lalu. Di pekan keempat mereka bahkan kembali memimpin klasemen setelah mengalahkan Newcastle 4-1. Tapi setelah itu mereka goyah, habis. Ya, semoga ini tidak terulang. Ya, karena saya pikir Erik ten Hag akan tahu, untuk belajar dari apa yang terjadi pada musim kemarin sebelum mereka dihantam oleh Watford 4-1 ya, dan membuat Ole Gunnar Solskjaer dipecat saat itu, ada pergantian pelatih dengan Michael Carrick jadi caretaker, kemudian masuk lagi Ralf Rangnick ya, yang akhirnya tidak membuahkan hasil apapun dan mereka tergeser ke peringkat ke-6. Bahkan MU pada musim kemarin itu kalau bisa dikatakan selain mereka tidak mendapatkan 1 trofi pun dan keluar dari zona Champions, mereka itu sangat buruk dalam hal bertahan. Mereka memasukkan 57, kemasukan 57. Ya, jadi ini 0, satu-satunya tim yang memang 0. Mendingan mereka main sekalian, tapi ini 0. Jadi ini juga pertahanan walaupun sudah ada Varane di sana. Ya, kemudian dengan kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh Maguire. Ya, semoga ini tidak akan terulang. Padahal mereka punya pertahanan yang oke. Ada Eric Bailly, ada Lindelof yang bisa bergantian 4 pemain di back tengah mereka. Luke Shaw, Telles di kiri. Wan-Bissaka, Dalot yang ada di kanan. Ini kuat sebenarnya. Tapi entah kenapa bahwa mereka itu akhirnya kebobolan begitu banyak dengan 57 gol dan juga sama dengan mereka memasukkan 57 gol. Ya, untung saja mereka masih punya Ronaldo yang masih gacor di usia 37 tahun dan masih menjadi pencetak gol terbanyak bagi MU. Juga mereka masih punya penjaga gawang yang top seperti David De Gea. Kalau nggak ada 2 pemain ini mungkin sudah terkena degradasi MU pada musim kemarin. Kita akan tunggu dengan pergerakan dari seorang Ten Hag ini. Mereka sudah mendapatkan sekarang pemain belakang Lisandro Martinez, oke. Bisa dapat mungkin Eriksen masuk ke sana. Ya, mereka juga sudah dapat Malaysia, Tyrell ya, dari Feyenoord di kiri. Ya, udah mulai bagus saya pikir kalau bisa melihat di sini. Semoga ini ya, harapan itu ada dengan kembalinya Anthony Martial di depan, ada Jadon Sancho, ada Marcus Rashford yang mulai bergairah di lini depan. Walaupun mereka harus kehilangan Cavani sudah keluar. Ya,
Kemudian dengan Lingard juga tidak ada. Siapa tahu De Jong bisa masuk. Dan kita akan tunggu dengan perkembangan Ronaldo. Kalau Ronaldo masih bertahan, nah mungkin saja mereka masih punya harapan. Tapi apakah ini akan terjadi dengan Ronaldo tidak bermain di UCL dan dia harus bertahan untuk bermain di Liga Eropa? Itu yang kita akan tunggu. Tapi kalau melihat dari apa yang terjadi sejauh ini, bahwa memang masih menjadi tanda tanya bagi Ten Hag untuk langsung sukses bersama dengan MU. Mungkin kalau bersaing masuk ke 4 besar oke lah, ya, untuk masuk di UCL. Tapi untuk bisa menjadi juara agak sulit kalau melihat dengan stabilnya Manchester City bersama dengan Liverpool. Ini bagus sekali. Bahkan pergerakan dari klub-klub London ini untuk bisa menggagalkan sekarang City dan Liverpool. Karena London tuh terakhir berjaya di 2017 dengan Chelsea saat Conte masih menangani Chelsea untuk bisa menjadi juara. Setelah itu habis wakil-wakil London. Dan itu hanya terjadi pada musim kemarin itu di urutan ketiga Chelsea, urutan keempat Spurs juga dari London, urutan kelima adalah Arsenal. Mereka mewakili London setelah ada Manchester lagi muncul dengan United di urutan ke-7, ya urutan ke-6. Kemudian ada wakil London lagi, West Ham United di urutan ke-7. Jadi itulah lagi ada rasa penasaran dari wakil-wakil London ini untuk terus bisa memberikan tekanan terhadap dari kota Manchester ini, ya terutama Manchester Biru, The Citizens, dan juga dengan Liverpool yang saya pikir masih akan berjaya karena Liverpool dalam hal transfer pemain juga oke, sudah mendatangkan Nunes dan ada Haaland, dua pemain yang konon disebut-sebut akan bersaing di dalam menjadi pencetak gol terbanyak. Kita akan nantikan itu sambil melihat kemungkinan dengan gebrakan dari Arsenal yang bagus di pramusim juga termasuk dengan MU. Tapi sekali lagi yang menentukan di kompetisi yang sebenarnya. Karena disinilah yang menjadi penentuan untuk setiap tim. Kalau mereka punya kedalaman skuad yang oke, ya, dengan pertandingan durasi yang 38 pertandingan, tentunya harus bersiap-siap. Banyak rotasi yang harus dilakukan oleh pelatih-pelatih. Ya, karena di Inggris itu kita tahu bersama bukan saja IPL, tetapi ada Piala Liga, ada Piala FA, harus berkonsentrasi juga untuk ke UCL bagi mereka yang lolos ke UCL dan ke Liga Eropa. Ya, belum lagi ada Conference League yang harus dilewati oleh semua wakil-wakil Inggris. Ya, sampai di sini pembahasan saya tentang kemungkinan yang bisa mengancam posisi dari dua tim papan atas, City dan Liverpool. Ciao.